Murtado tinggal di daerah Kemayoran. Parasnya cukup tampan, tapi yang terpenting adalah sikapnya yang santun dan pemberani, membela orang yang lemah. Saat itu keadaan di daerah Kemayoran kurang aman. Selain karena masih dijajah oleh Belanda, banyak pula gangguan dari jagoan-jagoan Kemayoran yang sangat jahat. Mereka memeras rakyat kecil dan merampas hasil pertaniannya. Sejak kecil, Murtado dididik dengan baik oleh ayahnya. Tak hanya ilmu agama dan pelajaran sekolah, tapi juga ilmu bela diri. Meskipun menguasai ilmu bela diri dengan baik, Murtado tak pernah sekalipun menyalahgunakan kemampuannya itu. Semakin hari keadaan di daerah Kemayoran semakin tak aman. Penguasa Belanda semakin merajalela. Pemimpin daerah Kemayoran pun dijadikan kaki tangan mereka. Pemimpin yang disebut Bek itu sebenarnya orang pribumi, namanya Bek Lihun. Ia dibantu oleh Mandor Bacon. Meskipun pribumi, mereka lebih membela kepentingan Belanda daripada kepentingan penduduk Kemayoran. Murtado sebenarnya tak tahan melihat perilaku Bek Lihun dan Mandor Bacon yang semena-mena itu. Namun, ia berusaha menahan diri. Suatu hari kemarahannya memuncak karena melihat Mandor Bacon yang berani menggoda kekasih Murtado pada acara derapan padi. Saat itu, Mandor Bacon ditunjuk sebagai pengawas jalannya acara itu. "Hai, Mandor Bacon, berani sekali kau mengganggu kekasihku," teriaknya sambil menghadang langkah Mandor Bacon. Mandor Bacon menanggapinya dengan sinis. "Memangnya kenapa? Aku bebas menyukai wanita manapun yang aku mau," jawabnya. Murtado segera mengeluarkan jurus-jurus bela dirinya. Mandor Bacon tak mau kalah, tapi Murtado dengan mudah mengalahkannya. Mereka bukanlah lawan yang seimbang. Tak terima dengan perlakuan Murtado, Mandor Bacon melaporkan kejadian itu pada Bek Lihun. Bek Lihun merasa tersinggung dengan tingkah laku Murtado. Ia pun mencari cara untuk mencelakai Murtado. Berbagai cara telah dilakukan untuk menjebak dan mengalahkan Murtado, tapi semuanya itu gagal. Akhirnya Bek Lihun menyerah. Ia pun mengakui kehebatan Murtado dan memilih untuk bersahabat dengannya. Sebagai seorang kesatria, Murtado menerima tawaran persahabatan dari Bek Lihun. Ia tak menyimpan dendam sedikit pun, bahkan bersedia membantu Bek Lihun memberantas kawanan perampok yang dipimpin oleh Warsa. "Murtado, Belanda sudah menegurku berkali-kali. Aku dianggap tak mampu menjaga keamanan daerah kita ini. Gara-gara Warsa, penduduk kampung kita semakin miskin dan tak mampu membayar pajak. Kau mau kan membantuku?" pinta Bek Lihun. Murtado berpikir sejenak. Sebenarnya ia bimbang. Membantu Bek Lihun berarti membantu Belanda juga. "Bek Lihun, camkan kata-kataku. Aku mau membantumu untuk melawan Warsa, tapi bukan untuk kepentingan Belanda. Aku merasa wajib melindungi penduduk kampung dari kekejian Warsa dan anak buahnya," kata Murtado. "Terima kasih Murtado. Aku tahu hatimu pasti tak tega melihat penderitaan teman-teman kita ini," jawab Bek Lihun. Murtado mulai menyusun strategi bersama Saumin dan Sarbin. Ia pergi ke markas Warsa dan anak buahnya. Biasanya Warsa dan anak buahnya berkumpul di daerah Tambun dan Bekasi, tapi malam itu mereka tak ada di sana. Murtado dan teman-temannya tak kehabisan akal. Mereka bertanya pada setiap orang yang mereka jumpai. Akhirnya mereka mendapat informasi kalau Warsa dan anak buahnya sedang berada di daerah Karawang. Tanpa buang-buang waktu lagi, Murtado dan teman-temannya menyusul ke Karawang dan terjadilah pertempuran yang sangat hebat. Warsa adalah lawan yang sangat tangguh, ilmu bela dirinya juga sangat hebat. Tak heran jika orang-orang takut dengannya. "Hahaha, anak ingusan, macam kau hendak melawanku? Rasakan jurusku ini," kata Warsa sambil melayangkan tinju. Namun Murtado tak kalah hebat. Dikerahkannya semua ilmu bela diri yang ia kuasai. Saumin dan Sarbin juga bertarung melawan anak buah Warsa. Akhirnya kemenangan berpihak pada Murtado. Warsa tewas di tangannya sementara anak buahnya menyerah untuk kalah. "Ampuni kami Tuan, kami akan melakukan apa saja yang Tuan pinta. Tapi jangan bunuh kami," kata mereka mengiba-iba. "Tunjukkan di mana hasil rampokan itu kalian simpan. Setelah itu kalian akan aku ampuni," kata Murtado dengan tegas. Murtado dan teman-temannya membawa pulang hasil rampokan Warsa ke Kemayoran.
Mereka mengembalikan kepada pemilik masing-masing penduduk Kemayoran. Sangat gembira. Begitu juga dengan Piklihun, ia bahkan melaporkan keberhasilan Murtado pada Belanda. Penguasa Belanda kagum pada kegigihan dan keberanian Murtado. Atas usul Piklihun, penguasa Belanda menawarkan Murtado untuk menjadi pemimpin daerah Kemayoran menggantikan Piklihun. "Maaf Tuan, tapi saya lebih senang menjadi rakyat biasa. Biarkan saya berjuang di jalan saya sendiri," tolak Murtado dengan halus. Murtado tak mau menjadi kaki tangan Belanda. Ia merasa lebih baik hidup sebagai rakyat biasa dan membantu menjaga keamanan penduduk Kemayoran dengan caranya sendiri. Karena keberaniannya itu, penduduk Kemayoran dan penguasa Belanda menjulukinya Macan Kemayoran. Oke, pesan moral dari cerita Murtado Macan Kemayoran adalah semua orang pasti memiliki kemampuan dan bakat. Karena itu, gunakanlah kemampuan dan bakatmu untuk membantu orang-orang di sekitarmu. Oke, jangan lupa untuk klik tombol like, komen, dan subscribe, serta aktifkan loncengnya agar di setiap pemberitahuan di channel kami yang terbaru, kalian semuanya mengetahuinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.